Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep komunikasi data. OSI Layer, Open System Interconnection atau OSI, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI Layer memiliki 7 model layer yang terdiri atas Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Application Layer. Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna (end user) dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung, melibatkan protokol HTTP, SMTP, VTP, dan Telnet. Presentation Layer. Presentation Layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session Layer. Session Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya, untuk mengirim 100 data, Session Layer bisa mengatur penempatan pos tiap 10. Jika telah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Protokol yang berada pada Session Layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport Layer. Transport Layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Contoh protokol transport layer adalah TCP, UDP, dan XPX. Network Layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet routing dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh protokol network layer adalah IP, IPX, ARP, RARP, ICMP, dan RIP. Data Link Layer. Data Link Layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contoh protokol data link adalah Ethernet, Point-to-Point Protocol atau PPP, High Level Data Link Control atau HDLC, Frame Relay, dan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Physical Layer. Physical Layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Contoh protokol physical layer adalah 10 BST, 100 BST, RS232.
ROIP. ROIP atau Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras dapat memperluas jangkauan HT. ROIP memungkinkan adanya multi-komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal pada seluruh pengakses ROIP. Base Station. Base Station adalah perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang bertujuan menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP Interface, antarmuka atau interface, merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Repeater. Repeater merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang berisi data dalam suatu jaringan. Dengan menggunakan repeater, maka jangkauan jaringan akan lebih luas. Repeater menerima sinyal dan kemudian memancarkan kembali sinyal yang identik dengan sinyal asal, tetapi dengan cara yang berbeda. Umumnya, repeater memancarkan kembali sinyal tersebut dalam frekuensi yang berbeda dari frekuensi sinyal asal. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Yang pertama, ekonomis. Mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan INM, phone remote, atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaringan, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. 7. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Sudah selesai presentasi saya tentang konsep komunikasi data. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.